Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Mardiana Official. Jadi kali ini aku mau buat nasi goreng pakai daging plus telur dadar. Jadi kalian harus nonton sampai habis ya, untuk kalian ambil tutorialnya. Baiklah, bahan-bahannya aku siapkan semuanya, bahan-bahan untuk kita buat nasi goreng pakai daging plus telur dadar. Yang pertama ini nasi putih ya, untuk kita goreng. Yang pertama nasi putih, yang kedua ini bawang merah secukupnya dan bawang putih minimal 2 ya, dua bagian. Ini tomat yang udah aku potong-potong, dan ini daging yang akan kita goreng, dan ini kita asin, dan kita juga memakai kecap manis ya guys. Jadi berikutnya kita goreng dulu dagingnya terlebih dahulu ya guys. Baiklah guys, hidupkan kompornya. Jangan lupa hidupkan kompornya. Setelah itu diberikan minyaknya, langsung ditaruh minyaknya ya guys. Kita tunggu minyaknya sampai minyaknya panas, baru kita boleh menggoreng daging tadi. Ini minyaknya udah panas, langsung saja aku tuangkan daging ke dalam minyak ya guys. Jadi kita tunggu dagingnya matang sambil kita aduk-aduk juga ya guys, untuk dagingnya matang secara merata ya guys. Jadi kita harus memantau dagingnya sampai matang, jangan sampai dagingnya hangus ya guys. Jadi kalian harus memantaunya secara perlahan-perlahan ya guys, untuk mendapatkan daging yang matang. Dan berikutnya kita campurkan tadi bawang merah sama bawang putih ya guys. Jadi kita tunggu matang bawang merah sama bawang putih ya guys. Setelah itu kita lihat kita taruh bahan berikutnya. Baiklah guys, sekarang kita tunggu bahan-bahan yang tadi kita masukkan ke dalam daging untuk matang ya, sampai matang ya guys. Jadi sebelum bawang merah sama bawang putih matang, kita tunggu dulu ya guys, jangan kita masukin bahan lain ya guys. Jadi sambil kita menunggu bahan-bahan ini matang, kita selalu memantaunya ya guys, sehingga tidak hangus. Kalau nanti bahan-bahannya hangus, maka rasanya tidak enak ya guys. Jadi selalu dipantau sampai matang ya. Jadi setelah matang kita tambahkan bahan lagi, cabai kecil sama tomat ya guys. Jadi setelah itu kita tunggu seperti tadi juga, kita tunggu bahan-bahannya tercampur rata ya guys. Jadi sebelum bahan-bahannya matang dan tercampur rata, kita jangan masukin dulu yang lain ya guys. Jadi setelah bahan-bahannya tercampur rata, kita matiin dulu kompornya ya guys, untuk bahan-bahannya tidak hangus. Setelah itu kita campurkan nasi, kita tambahkan bahannya nasi ya guys, sambil kita campur dengan bahan-bahan yang tadi. Dan jangan lupa, sekali lagi aku kasih tahu ya guys, kompornya harus dimatiin terlebih dahulu ya guys, sehingga bahan-bahan tadi yang udah kita masukin tidak hangus ya guys. Jadi kita masukin perlahan-lahan ya guys, nasinya sampai semuanya tercampur rata ya guys. Jadi kita masukinnya hati-hati. Dan sekarang nasinya udah kita masukin, dan jangan lupa taruh garam secukupnya ya guys, sesuai selera kalian. Kalian mau garamnya semana itu tergantung dari kalian ya guys. Jadi kalau saran aku, taruh garamnya minimal
secuil tangan lah ya guys, pokoknya sesuka hati kalian lah, pokoknya ini tergantung selera dari kalian ya guys. Dan tambahkan kecap asin ya guys, kecap asin kita tambahkan dan kita tata secara rata sehingga enak nanti di saat kita mencampurkan bahan dengan nasi putih ya guys. Dan berikutnya kita masukin lagi kecap manis ya guys, kecap manis kita tuangkan secara merata untuk hasilnya lebih memuaskan. Setelah itu kita campurkan bahan tadi, dari bahan pertama tadi kita aduk-aduk sampai merata. Jadi sebelum bahan-bahannya merata jangan dulu berhenti ya guys, karena kita aduk-aduknya sampai daging tadi, semua bahan yang kita masukin tadi itu merata ke semua nasi sampai nasi berwarna kecap, seperti warna kecap itulah, karena kan tadi kita campurkan semuanya bahan, jadi kita harus campurkan semua bahan sehingga semuanya baik daging, cabai maupun bahan-bahan tadi yang kita masukin semuanya meresap ke dalam nasi tadi ya guys. Jadi kita aduk-aduknya secara merata dan pelan-pelan ya guys untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Baiklah, kita campur dengan hati-hati. Dengan hati-hati kita campur untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi sekarang kita hidupkan lagi kompornya ya guys untuk bahan-bahan tadi, sehingga bahan-bahan tadi tercampur dengan rata ya guys. Jadi hati-hati jangan sampai nasinya hangus ya, dan jangan lupa taruh bumbu rasanya ya. Ini aku pakainya Raiko untuk menambah rasa sehingga rasa nasinya lebih enak ya guys. Jadi kalian harus mengikuti cara-cara yang aku kasih ini untuk mendapatkan nasi goreng pakai daging plus telur dadar. Jadi berikutnya aku mau goreng telurnya ya guys. Jadi siapkan wajan sama taruh minyak goreng ke dalam wajan, kita tunggu seperti tadi. Dan pecahkan telur. Setelah pecahkan telur kita tunggu minyaknya panas. Setelah itu kita langsung menggorengnya di dalam wajan ya guys. Jadi kita melakukannya dengan hati-hati ya guys. Jadi kita tunggu sampai telurnya matang dengan bagus ya guys untuk mendapatkan rasa yang luar biasa. Jadi ini telur udah setengah matang ya, tinggal sebentar lagi kita tunggunya. Jadi kita goreng, kita harus membolak-balik telurnya untuk menghasilkan telur yang enak, dan jangan sampai telurnya hangus ya guys. Jadi harus dipantau dengan sebaik-baiknya ya guys. Tara, jadi baiklah, nasi yang tadi kita masak sekarang inilah hasilnya. Jadi ini nasi goreng pakai daging plus telur dadar ya guys. Jadi kalau kalian mau menghasilkan nasi seperti ini, maka kalian harus ikutin tutorial yang tadi aku kasih ya guys. Resep yang aku kasih tadi ya guys, kalian harus ikutinya ya guys. Inilah hasilnya ya guys. Wow, jadi kalau kalian mau seperti ini, kalian langsung diambil resepnya dan dicoba ya guys. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.